Siswi ini mengenakan celana ketat robek. Yang lain melihat dan tertawa dia. Sering mencari bahan buat ketawa di tubuh dia. Saat jam istirahat siang, dia melihat ada uang 50 Rp won di tanah. Melihat di dekat tidak ada orang, dia langsung ambil. Ada seorang masuk, Ahyi langsung kaget, ambil uang bukan punya dia, masukin ke dalam saku. Sekarang dua siswi masuk ke dalam kelas. Mereka seperti mencari sesuatu. Hana, kenapa? Kau hilang barang? Hana bilang tadi dia jatuhin 50 Rp, tidak tahu di mana. Ahri mendengar itu, langsung tegang. Dan Hana senyum jahat. Lalu melihat ke arah Ahyi yang tidak berani angkat kepala. Sekarang tangan dia basah karena keringat. Badan gemeter. Dia kesal, harusnya tadi jangan ambil uang itu. Dan menyesal karena masukin ke dalam baju. Sekarang dia sangat bingung. Jika sekarang keluarkan pasti disangka dia adalah pencuri. Dan uang dia melihat di lantai, bukan dia curi. Dia mencoba untuk menghibur diri sendiri. Tapi ekspresi gelisahnya sangat jelas. Teman satu meja Ni Ildeum juga merasakan itu. Sekarang Hana sedang senyum. Dia bilang kalau tidak temukan, ya udah biarin saja. Itu uang buat orang miskin. Ternyata dia sengaja lemparkan uang ke lantai. Lalu rekam reaksi Ahyi ambil uang itu. Dan Ahyi menjadi tegang, merobekkan buku dia. Selain buku, termasuk harga diri dia juga. Ahyi mencoba untuk tenangkan diri. Sepertinya uang yang dia hilang kemarin. Sekarang dia dapat kembali juga, tidak salah. Ternyata semalam, Ahyi ambil 50 Rp uang kerja sampingan. Ingin beli kaos kaki baru. Tapi uang itu terbang karena angin kencang. Ahyi ingin ambil tapi uang itu terbang lagi seperti ada yang tarik. Tiap kali Ahyi mendekat, uang itu langsung terbang. Dia di belakang mengajar uang itu. Tiba-tiba tidak tahu kenapa dia jatuh. Setelah jatuh Ahyi baru tahu. Saat itu dia lari ke taman yang sepi. Karena 50 Rp won. Dia mencoba ke dalam. Karena ada legenda yang menakutkan di sini. Ketika Ahyi masuk ke dalam, dia juga melihat uang di tanah. Dengan senang hati mau ambil tapi tiba-tiba seorang pria muncul. Dalam tangan orang itu pegang duit 50 Rp punya dia. Kau percaya kekuatan sihir? Ahyi ketakutan mundur ke belakang. Dia teriak dan langsung lari. Dengan cepat balik ke kontrakan dia. Adik melihat luka di kaki. Ada banyak lubang di kaos kaki. Ahyi ingin masak sesuatu untuk adik makan. Tapi di rumah mereka sudah tidak ada apa. Adik mengerti dan bilang tadi siang dia sudah makan banyak. Jika tidak makan malam juga gak apa-apa. Ahyi mengerti adik sedang menghibur dia. Tapi dia juga tidak ada pilihan lain. Saat itu Ahyi melihat dalam saku ada satu kartu. Buka melihat ternyata itu undang. Ketika Ahyi merasa sulit untuk dimengerti. Pemilik rumah sudah datang untuk minta uang sewa. Ahyi bilang ayah dia berapa hari lagi akan transfer uang. Mohon padanya untuk kasih waktu. Pemilik hanya bisa kasih waktu saja. Dan bilang harus bayar dalam minggu ini. Kalau tidak akan usir mereka keluar. Sebenarnya Ahyi tidak tahu ayah di mana. Ternyata ayah hutang di mana-mana. Sering kabur untuk sembunyi dari penagih hutang. Seorang siswi SMA seperti dia jangan omong uang sewa rumah, bahkan uang buat jajan juga susah. Sangat sulit baru dapatkan 50 Rp tapi diambil oleh pria misterius itu. Sekarang dekat meja dia ada 50 Rp, pasti Tuhan yang beri ke dia. Orang lain menemukan pasti diambil juga. Dia beri alasan untuk menghibur diri sendiri. Malam itu, Ahyi ke taman itu lagi. Dia ingin mencari 50 Rp punya dia. Saat ini pria itu muncul lagi. Dia senang karena Ahyi kesini. Dan bilang akan memberinya kinerja khusus. Ahyi merasa pria ini aneh. Dia hanya ingin ambil 50 Rp. Pria itu tanya apakah uang 50 Rp ini. Ahyi ingin ambil, pria itu berubahkan uang menjadi kertas putih. Ahyi tidak tertarik dengan trik pria ini. Dan bilang cepat balikan uang buat saya. Tidak lama kemudian,
Pria itu berubahkan kertas putih menjadi uang 50 Rp lagi. Anala. Sumanara. Satu berubah menjadi dua. Dia ingin kasih dua-duanya buat Ahyi. Berpikir dia dibully tadi pagi. Ahyi suruh pria ini jangan pakai uang untuk bermain dengan orang lain. Saya bukan orang suka ambil uang punya orang lain. Pria ini bilang dia tidak tertarik dengan uang. Dan suruh Ahyi ambil semua saja. Tapi Ahyi hanya mau ambil satu saja. Ketika dia baru berapa langkah melihat gelembung air. Dan pria itu sedang main bubble air. Saat ini Ahyi tidak tahu hubungan mereka berdua. Kasih love untuk nonton episode berikutnya. Di kios, gadis ini melihat hamburger punya tamu belum habis. Setelah melihat tidak ada orang, dia mencoba cium. Melihat masih wangi ingin makan sedikit. Tiba-tiba bos buka pintu dan masuk. Dia langsung buang hamburger itu ke tempat sampah. Sedang melakukan apa sih? Bos melihat tindakan aneh dari dia. Dan ambil hamburger tadi di tempat sampah. Dia berpikir bos sudah tahu dia ingin makan yang ini. Jadi dia sangat tegang. Tidak menyangka bos tertawa dan bilang, makanan harus disortir sebelum dibuang. Ahyi akhirnya bisa nafas. Dia langsung bilang lain kali akan lebih hati-hati. Untungnya tindakan dia tadi tidak ada yang lihat. Malam saat pulang, bos baik hati kasih Ahyi 2 Rp. Besok setelah pulang, bos kasih Ahyi makan sisa punya hari ini. Suruh dia bawa pulang buat makan. Ahyi sangat senang dengan bos dia. Ketika ingin pergi Ahyi kembali. Dia mencoba omong sama bos. Ayah dia sudah kabur karena banyak hutang. Berharap bos bisa bantu kasbon untuk bayar uang rumah. Jika tidak dia dan adik akan tidur di pinggir jalan. Ahyi mencoba omong sama bos, karena dia merasa dia bisa percaya dengan orang ini. Bos mencoba tanya siapa yang menjaga mereka. Ahyi tidak berdaya. Di kota ini dia tidak punya saudara. Bos mengerti untuk Ahyi. Tapi dia baru kerja 2 hari. Sangat sulit untuk dapat kasbon. Ahyi malu langsung minta maaf. Dan bilang sama bos seperti dia belum omong apa. Ketika Ahyi berbalik bos memanggil dia. Dan kasih 30 Rp untuk Ahyi. Bos tidak tega melihat anak kecil hidupnya susah. Ahyi sangat berterima kasih dan angkat 2 tangan untuk ambil uang. Sekarang dia baru tahu kata-kata orang dewasa begitu keren. Ahyi sekali lagi berterima kasih kepadanya. Makasih bos. Ahyi berjanji akan fokus kerja lagi. Bos senyum peluk Ahyi. Dan suruh dia fighting. Ahyi bersumpah di dalam hati. Akan menjadi seorang baik nanti. Tapi yang dia tidak tahu adalah dia merasa ada yang aneh. Tangan bos sentuh tubuh dia. Ahyi takut dan mulai menangis. Ada banyak orang di luar seperti mereka peduli pada kita. Tapi tidak tahu isi dalam hati mereka. Ahyi mendorongnya. Bos yang tadi baik hati sekarang berubah. Mulai muncrat kata-kata yang jorok. Marahi Ahyi tidak tahu malu. Bilang dia pura-pura. Sekarang masih pura-pura sombong. Lalu dia pegang leher Ahyi. Tahu gadis ini tidak punya saudara di sini. Dia minta ganti rugi. Menghadapi orang ini Ahyi tidak bisa lawan. Ketakutan dia hanya bisa mohon di dalam otak. Berharap akan ada orang bantu dia. Tiba-tiba pria ini datang dan pegang tangan bos. Dan itu adalah pria yang tinggal di taman kosong. Siapa kau? Kau percaya kekuatan sihir? Apa itu? Anala. Sumanara. Ahyi belum sempat melakukan apa. Orang itu sudah hilang. Melihat adegan di depan Ahyi tidak berani percaya. Hanya bisa nafas dan diam di situ. Hari berikut Ahyi ke kios. Melihat